Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, jangan lupa dan lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Hari ini kita akan belajar di tema 2 subtema 3, muatan bahasa Indonesia, kata baku dan tidak baku. Tentunya sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Siapkan buku kalian dan tentunya siapkan semangat kalian. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu menuliskan kalimat efektif dengan menggunakan kata baku atau kosakata baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya ditulis menggunakan kata baku. Tahukah kalian apa kata baku itu? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi lainnya. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah, biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan. Ciri-ciri kata baku, yang pertama, tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Yang kedua, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Yang ketiga, bentuknya tidak mudah berubah. Dan yang keempat, penggunaannya dalam kalimat resmi. Apa penyebab kata menjadi tidak baku? Yang pertama, karena kesalahan penulisan. Yang kedua, kesalahan dalam pengucapan. Dan yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikut adalah contoh kata baku dan tidak baku. Perhatikan tabel berikut. Kata aktivitas, kata bakunya memakai huruf V. Kemudian apotek, kata bakunya adalah apotek pakai huruf E. Kata baterai tidak baku, kata bakunya baterai memakai huruf A. Kata tidak baku izin, maka kata bakunya adalah izin. Ijazah, kata bakunya ijazah. Jadwal, kata bakunya jadwal. Dan objek, kata bakunya adalah objek. Kemudian kata tidak baku konkret, kata bakunya adalah konkret. Provinsi, kata bakunya menggunakan huruf V, provinsi. Kata tekad, huruf akhir kata itu adalah memakai huruf D, kata bakunya tekad. Nasihat, tidak baku, kata bakunya nasihat. Cuman, tidak baku, kata bakunya cuman. Ini karena salah pengucapan. Kata tidak baku merek, kata bakunya merek. Dan terakhir ekspor, kata bakunya adalah ekspor. Ayo kita berlatih untuk menentukan kata baku dan tidak baku dengan memberikan tanda centang pada kata yang tersaji. Kata zaman tidak baku, bakunya adalah zaman. Jenderal adalah kata baku. Ikhlas tidak baku, yang benar ikhlas. Kualitas kata baku. Kaos kata baku. Merek kata baku. Keterampilan tidak baku, yang benar adalah keterampilan. Selanjutnya kongres kata baku. Syaraf bukan kata baku atau tidak baku, yang benar tidak memakai huruf Y, yaitu saraf. Kreativitas kata baku. Hisab bukan kata baku atau tidak baku, yang benar adalah isap. Museum tidak baku, yang benar museum pakai huruf E. Paham kata baku dan praktik
kata baku. Selanjutnya, temukan kata baku dalam kalimat berikut ini dan perbaikilah menjadi kata baku. Yang pertama, Andi disuruh ibunya membeli obat di apotek. Kata apotek tidak baku, maka yang benar Andi disuruh ibunya membeli obat di apotek memakai huruf E. Ibu memberikan nasihat kepada Udin agar rajin belajar. Nasihat yang benar adalah nasihat. Yang ketiga, Jenderal Sudirman adalah tokoh Hizbul Wathan. Kata jenderal tidak baku, bakunya adalah jenderal. Jenderal Sudirman adalah tokoh Hizbul Wathan. Nomor 4, kaktus tergolong dalam tanaman xeropit. Kata xeropit tidak baku, yang betul adalah kaktus tergolong dalam tanaman xeropit memakai huruf F. Nomor 5, Hari Pahlawan diperingati tanggal 10 November. Kata November menunjukkan kata tidak baku. Yang benar, Hari Pahlawan diperingati tanggal 10 November. Membuat kalimat efektif menggunakan kosakata baku tentunya sangat penting. Kita harus mengingat kembali ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Berikut adalah contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Yang pertama, saya suka membaca dan suka menari. Tidak efektif karena kata suka diulang-ulang sehingga cukup kalimat efektifnya saya suka membaca dan menari. Guru yang baru mengajar matematika. Guru baru mengajar matematika. Kalimat efektifnya seperti itu. Kemudian para siswa-siswa belajar di luar kelas. Kalimat efektifnya adalah para siswa belajar di luar kelas atau siswa-siswa belajar di luar kelas. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka karena Bapak Ibu sudah menunjukkan sekalian, efektifnya adalah Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam lomba cerdas cermat diikuti banyak peserta, maka kata dalam itu tidak perlu dicantumkan, jadi efektifnya lomba cerdas cermat diikuti banyak peserta. Dan contoh berikutnya, peserta diklat yang baru datang dipersilahkan maju ke depan, maka kata maju ke depan menunjukkan tidak efektif. Cukup dengan peserta diklat yang baru datang dipersilahkan ke depan atau dipersilahkan maju. Setelah belajar tentang kalimat efektif dengan kosakata baku, tentunya anak-anak mulai hari ini biasakan menggunakan kata yang efektif dengan menggunakan kosakata baku. Seringlah berlatih agar kalian lebih memahaminya. Agar manfaat belajar kita hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini dan kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.